Selanjutnya saya akan ke Mas Rio terlebih dahulu. Mas Rio, ini kan sudah ada berbagai seruan untuk upaya untuk mengingatkan Presiden dan penyelenggara pemilu. Sejauh ini bagaimana Anda menilai respon yang diberikan oleh mereka kemudian yang diingatkan Presiden dan juga penyelenggara pemilu? Ya, baik, Fitri. Saya dalam hal ini sebagai pelaku pegiat ya, pollster, lembaga survei, kami acap kali sering kali memotret fenomena politik secara langsung di berbagai wilayah di Indonesia, terutama menjelang Pilpres dan Pemilu tahun 2024 ini. Dan memang kita lihat sekali bagaimana dinamika terjadi baik dari sudut pandang demografi, kewilayahan, serta hal-hal yang kita tahu betul itu ada di grassroots begitu ya, apa yang terjadi. Dan ketika ada sentimen yang terjadi dengan adanya gerakan civil society, itu sebenarnya ungkapan ketidakpercayaan kepada Presiden Jokowi, karena memang demokrasi itu kan butuh trust ya. Demokrasi itu butuh kepercayaan, dan Presiden Jokowi di dalam konteks hari ini itu memang benar-benar melakukan upaya menurunkan derajat kepercayaan publik itu, terutama bagi yang sadar akan nilai demokrasi itu yang sedang kita bangun di Indonesia. Dan proses demokrasi ini kan bukan proses kemarin sore, bukan proses yang tiba-tiba terjadi. Ada latar belakang di situ kenapa demokrasi dipilih. Tidak hanya sekedar prosedural. Kalau sekedar prosedural, era Orde Baru itu juga sangat demokratis kalau pakai pendekatan prosedural. Tapi ada nilai substansi yang harus dideliver kepada masyarakat. Nah, saya melihat ada kejengahan, ada kelelahan juga di dalam civil society kita melihat pemimpinnya, ya, yang dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, itu membajak trust publik itu dengan ya kita lihatlah itu dengan apa yang terjadi dengan Mahkamah Konstitusi, ya, kemudian apa yang terjadi belakangan ini, orkestrasi bantuan-bantuan sosial, belum lagi sikap-sikap pribadinya yang cenderung berbeda, ya, apa yang disampaikan di awal, kemudian disampaikan kemudian di pertengahan sampai di akhir, itu yang membuat akhirnya terjadi eskalasi dan membuat tokoh-tokoh akademik, civil society atau epistemic community ini bergerak melakukan kritikan. Dan saya kira di dalam konteks demokrasi juga kritik ini penting, karena memang prinsip demokrasi itu selain trust ada namanya ruang publik gitu ya. Nah, ini yang sedang ingin kembali dipasang, ingin sedang dibangun oleh para civil society. Saya kira itu yang terjadi, Fitri. Baik, Mas Rio berbicara mengenai demokrasi, berbicara mengenai pernyataan tokoh, kita kembali ke Prof. Komar. Prof. Komar, Anda dan sejumlah tokoh lintas sektor dalam Gerakan Nurani Bangsa ini kan menyerukan keprihatinan atas mundurnya demokrasi yang dipicu oleh sikap Jokowi. Kenapa sampai harus ada seruan ini, Prof? Iya, terima kasih. Gerakan Nurani Bangsa ini didorong oleh adanya keprihatinan bahwa di sana terjadi satu penumpulan nurani yang ditandai dengan mundurnya komitmen melaksanakan etika bernegara, berbangsa, berpolitik. Nah, kita khawatir bahwa pemilu kalau hanya mengejar legalitas kemenangan suara, tapi secara moral dan kepercayaan dari rakyat itu kurang. Nah, ini saya khawatir kemudian pemilu yang menghabiskan uang banyak dan pemilu itu sarana strategis untuk pergantian penyegaran pemimpin itu nggak terwujud. Karena politik itu menyangkut kepercayaan publik. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan jajarannya diharapkan memberikan contoh, memberikan teladan, ketenangan pada rakyat,
Karena tugas terakhir presiden itu kan melaksanakan pemilu dengan fair, adil, jujur, transparan, dan bermartabat. Tapi belakangan ini ditengarai justru Pak Jokowi sendiri yang menurunkan kualitas demokrasi dan merusak sendi-sendi demokrasi yang selama ini diharapkan dan dipercayai oleh rakyat Indonesia, yang tidak kali ini sesungguhnya pemilu itu dilaksanakan. Jadi keprihatinan itu yang mendorong kami Gerakan Nurani Bangsa itu kemudian bergerak melobi diskusi dengan beberapa tokoh-tokoh sesepuh, tokoh-tokoh bangsa. Baik, Prof. Komar, dengan melihat situasi saat ini, apakah mungkin hasil pemilu nanti memiliki legitimasi yang kuat? Iya, halo. Ya, silakan Prof. Komar. Dengar nggak suara saya? Oke. Dengar Prof. Komar, silakan. Ya, melihat suara-suara respon masyarakat dan juga gejala-gejala dan bukti tanda-tanda yang ada sekarang ini, saya khawatir bahwa pemilu itu nanti hasilnya tidak legitimate secara legal dan moral. Dan kalau ini terjadi betul-betul kemunduran, dan yang disayangkan sekali lagi ini justru aktornya dimulai atau pusatnya justru presiden itu sendiri. Jadi presiden yang mesti memberikan contoh keteladanan, ngambil jarak yang sama, melindungi semua kontestan, tapi ini sudah memihak. Itu persepsi yang ada dalam masyarakat. Padahal legitimasi itu kan penerimaan masyarakat secara moral, bukan sekedar legal etung-etungan di MK itu, bukan. Baik, Mas Rio, tanggapannya mengenai hasil pemilu yang memiliki legitimasi yang kuat? Ya, yang paling dikhawatirkan adalah menurut saya begini, ini proses demokratisasi kan di Indonesia sudah berjalan cukup baik dan lahir tokoh besar namanya Jokowi begitu ya, tokoh sipil yang kemudian menjadi presiden. Tapi kemudian justru Jokowi ini menunjukkan simptom gejala otoritarianisme, itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, kalau gerakan civil society atau epistemic community ini kemudian tidak direspon, artinya Jokowi memberikan teladanan yang lebih kepada apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak itu dilakukan, maka ini akan menumpuk dan sangat mungkin akan jadi gerakan sosial begitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita akan setback lagi ke tahun 98 dan itu akan butuh biaya yang sangat besar untuk memperbaiki situasi yang terjadi gitu. Itu yang menurut saya yang harus benar-benar dipikirkan. Meskipun sebenarnya menagih janji netralitas ini kan sebenarnya Jokowi sudah berkampanye dengan cara-cara simbolik yang dia lakukan gitu ya. Nah, ini yang akhirnya saya juga menyadari ya, mewajarkan gerakan-gerakan civil society mengkritisi apa yang sedang terjadi di negara kita. Itu Fitri. Oke, Prof. Komar, nah ini bagaimana caranya menagih komitmen ataupun janji netral seorang presiden, Prof? Gini ya, saya sering mengadakan training motivasi di hadapan mahasiswa dan siswa di sekolah. Kami memberikan contoh Pak Jokowi yang tadinya biasa saja. Jokowi itu rakyat kecil, bagian dari kita, maka kita adalah Jokowi, Jokowi adalah kita, dan kendaraan ke sana itu dengan demokrasi. Tapi setelah di puncak kekuasaannya, loh, dia kok beda perilakunya. Yang satu bukan lagi dari bagian dari kita lagi, dan kedua demokrasi menjadi kendaraan yang mengantarkan dia, itu dia rusak, ibarat kendaraan dia rusak sendiri. Dan yang agak menjadi sorotan masyarakat pemuda, kami setuju anak muda itu tampil. Dulu pemuda 28 juga telah mengukir sejarah, tapi caranya itu tidak demikian. Jangan karena dia anak presiden, kemudian juga terjadi skandal di MK. Banyak anak muda, tapi bukan anak muda yang dengan cara seperti itu. Kalau saja misalnya Gibran tampil dengan cara yang fair dan kompetisi, kami setuju saja. Sebab kami yakin anak-anak yang selama ini telah aktif di organisasi, di Dewan Mahasiswa, di Parpol, ini juga merasa disalib karena bukan anak presiden. Ketua-ketua Parpol yang udah lama mengabdi tiba-tiba berdiri di belakang Gibran. Nah, ini hal pemandangan seperti ini mengusik nalar sehat.
Coba di belakangnya ada AHY, ada Zulhas, ada Erlangga, ada Yusril Mahendra, kemudian sekian jenderal berdiri di belakang Gibran. Yang Gibran itu naik ke sana tidak lewat kompetisi yang fair, tapi karena fasilitas dari Presiden Jokowi lewat MK. Ini hal seperti ini yang disayangkan. Apa yang telah dilakukan Pak Jokowi sekian tahun cukup bagus, tapi komentar masyarakat ini dia rusak sendiri apa yang telah bangun itu. Ini komentar masyarakat seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.